Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safari, Kepala SMA Negeri 13 Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekolah kami melaksanakan tatap muka terbatas sejak bulan Agustus 2021. Di sekolah kami terdiri atas 11 rombongan belajar yang berjumlah 318 siswa. Pelaksanaan tatap muka terbatas kami lakukan secara perjenjang per kelas, yang mana kelas 10 terdiri atas 3 rombel, kelas 11 4 rombel, dan kelas 12 4 rombel. Sehingga jumlah siswa yang masuk dalam setiap harinya sekitar 100 sampai 110 anak. Sebelum dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, kami berkolaborasi dengan banyak pihak, antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Puskesmas Kecamatan, Kapolsek, dan Komite Sekolah. Selanjutnya ada izin orang tua kepada peserta didik. Proses pelaksanaan tatap muka terbatas di sekolah, kami tetap mengedepankan prosedur protokol kesehatan yang ketat, di mana siswa sebelum masuk di kelas diperiksa suhu tubuhnya, mencuci tangan, dan wajib mereka memakai masker. Dan kelas-kelas yang kami gunakan sudah diatur sedemikian rupa sehingga jarak di antara mereka relatif berjauhan. Hal yang paling utama dalam tatap muka terbatas ini adalah kami berusaha untuk mengelompokkan siswa dalam 2 atau 3 orang per kelompok berdasarkan kedekatan masing-masing, tingkat pengetahuan, dan sumber daya yang dimiliki. Guru-guru mata pelajaran kemudian akan melakukan evaluasi terhadap tugas-tugas yang mereka berikan, yang itu nantinya akan menjadi bahan refleksi ketika mereka berada di dalam kelas. Setiap pembelajaran yang mereka lakukan di rumah secara kelompok, maka peserta didik akan membuat video yang itu akan dikirimkan ke guru mata pelajaran, dan video itu diharapkan agar mereka melakukan diskusi dan menjelaskan terhadap materi yang disajikan. Dari sana kami berharap agar keterampilan pada peserta didik tidak hanya mencari referensi yang relevan, tapi mereka juga akan berkomunikasi atau mengkomunikasikan apa yang mereka sudah pelajari. Hal itu kemudian akan dipertegas di dalam kelas, di mana setiap kehadiran mereka di kelas diharapkan untuk lebih aktif menyampaikan hasil-hasil diskusi kelompok masing-masing. Model pelaksanaan tatap muka terbatas dilaksanakan setiap jenjang selama 2 kali dalam 1 minggu. Selain pengurangan siswa yang masuk di sekolah, PTMT juga kami lakukan dengan pengurangan jam belajar selama 10 menit per jam, yang sebelumnya 1 jam 45 menit menjadi 35 menit per jam, sehingga kami masuk pukul 7.00 dan pulang jam 12.00. Bagi siswa yang tidak mengikuti tatap muka di kelas, diwajibkan untuk mengikuti proses pembelajaran online. Guru tetap mengirimkan materi dan tugas-tugas yang akan mereka kerjakan di rumah dan akan dipresentasikan setelah masuk di kelas. Dalam materi yang disajikan, guru diharapkan membuat ringkasan bahan ajar yang itu mencakup hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana mengelaborasi cara berpikir siswa. Jadi, lembar-lembar kerja itu memuat pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya metakognitif untuk merangsang cara berpikir anak dan menuntun mereka belajar secara Mengapa memilih pendekatan
kemandirian belajar kelompok. Dengan pendekatan ini, diharapkan bahwa peserta didik merancang tujuan belajar secara bersama. Selanjutnya, mereka berdiskusi untuk memilih strategi yang efektif dalam penyelesaian masalah kelompok tersebut dan memantau hasil kerja secara bersama-sama. Dengan pembelajaran ini, diharapkan agar peserta didik tidak saja bereksplorasi dalam mencari sumber materi yang relevan dan penyelesaian tugas, tapi juga melatih keterampilan berkolaborasi dan komunikasi. Hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan waktu tatap muka yang terbatas di sekolah. Bagaimana dengan peran guru? Peran guru adalah menyiapkan materi pembelajaran yang berisi ringkasan-ringkasan yang bersifat konstruktivis. Dalam materi tersebut disajikan pula pertanyaan-pertanyaan reflektif atas materi yang diberikan. Misalnya, apakah saya sudah mengetahui materi ini? Hal-hal apa saja yang saya belum ketahui? Apa yang harus saya lakukan agar bisa memahami materi dengan baik? Di mana saja referensi bisa didapatkan? Selanjutnya, peran guru memantau kinerja peserta didik berdasarkan tugas video yang dikirimkan atau hasil presentasi di kelas, dan memberikan penguatan atas materi pelajaran.